ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ikhwah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah kajian kelas baca kitab Arab Gundul. Semoga yang akan kita bahas diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini pembahasan ya ikhwah masih berkaitan tentang masalah at-tabaiyah ataupun suatu lafaz yang ikut lafaz sebelumnya karena suatu faktor. Yang kemarin sudah kita bahas adalah tentang suatu lafaz yang ikut lafaz sebelumnya dari segi na'at. Sudah? Kemudian badal kemarin ya. Insyaallah untuk hari ini adalah pembahasan bab baru tentang masalah ataf. Tentang masalah ataf. Kadang-kadang begini ya ikhwah, suatu lafaz itu dia dari segi hukumnya ataupun mungkin dari segi maknanya ngikut lafaz sebelumnya, sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya dhamma maka ataupun rafa, maka nanti lafaz setelahnya perlu untuk dibaca rafa. Tetapi nanti bab ini dengan bab-bab yang lainnya itu cirinya adalah untuk khusus bab ataf ini harus ada perantara huruf ataf. Artinya ada suatu huruf yang mengantarai lafaz-lafaz yang lainnya. Maka huruf tersebut nanti kalau dia berada di antara lafaz yang lainnya, ada kemungkinan itu adalah nanti masuk dalam bab ataf, walaupun toh tidak selalu. Tapi nanti di saat kita mengatakan bahwa suatu lafaz itu dia ataf pada lafaz sebelumnya adalah harus ada salah satu di antara huruf ataf. Ini huruf ataf beberapa disebutkan, perhatikan di sini ada yang nanti insyaallah ini adalah huruf waw ataupun wa ini. Sebentar. Ini huruf waw ini. Huruf waw ini kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah dan. Dimungkinkan wawu nanti kalau dia berada di antara beberapa kata ataupun di antara dua kata, maka kemungkinan itu adalah masuk dalam kategori bab ataf. Bab ataf. Coba perhatikan ini untuk sebagai contoh simpelnya. Misalnya kita mengatakan jaa zaidun. Jaa zaidun. Si Zaid dia telah datang. Si Zaid dia telah datang. Si Zaid telah datang. Telah datang. Kalau misalnya nanti si Zaid telah datang, ternyata dia ini datang nggak sendirian, tapi mungkin ada teman yang lainnya. Misalnya namanya adalah Muhammad. Maka nanti dalam bahasa Arab kita mengatakan jaa Zaid wa Muhammad. Wa Muhammad. Artinya yang datang adalah Zaid. Berarti bukan cuma Zaid saja tapi juga Muhammad. Artinya Muhammad datang, si Zaid juga datang. Maka nanti ini kata Muhammad dia ini perlu untuk dibaca sebagaimana ataupun diharokati ataupun di'rabi sebagaimana i'rab yang diikuti ataupun dimiliki oleh kata-kata Zaid. Sehingga bagaimana jaa Zaidun wa Amrun atau wa Muhammadun. Jaa Zaidun wa Muhammadun. Si Zaid telah datang ataupun si Zaid dan Muhammad telah datang. Di saat kita bilang Muhammad dan si Zaid telah datang, maka artinya si yang datang ini cuma Zaid saja ataukah yang lain juga? Yang lain juga siapa namanya? Si Muhammad. Berarti si Zaid datang, si Muhammad juga datang. Si Zaid datang, si Muhammad juga datang. Tayyib. Si Zaid dan Muhammad telah datang. Berarti dua-duanya ini mereka berdua datang.
Ini apakah nanti kira-kira ada lafadz lain yang disebutkan sebelum ataupun nanti mungkin setelah kata Muhammad ini? Iya, ada lafadz yang lainnya. Cuma dihilangkan lafadznya, kemudian cukup kita sebutkan wawunya. Kita perhatikan ini nanti asalnya begini, ja'a Zaidun wa ja'a Muhammadun ataupun ja'a Muhammadun. Ja'a Zaidun, ja'a Muhammadun. Ja'a Zaidun, ja'a Muhammadun. Si Zaid telah datang, si Muhammad juga telah datang. Ini pengulangan kata ja'a, ini perlu untuk dihindari. Artinya ada sebagian ataupun di antara tujuan dalam percakapan itu adalah rata-rata kita pengennya menggunakan perkataan yang singkat, cuma nanti mewakili beberapa kata yang lainnya. Sehingga ini biar nanti nggak terulang ataupun nggak istilahnya nggak terlalu monoton, sehingga kata ja'a yang kedua dihilangkan. Cukup nanti disebutkan kata wa. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Itu mewakili kata ja'a Zaidun, ja'a Muhammadun. Di saat kita sebutkan wa di sini ini, maka nanti wa ini satu arti dengan kata ja'a sebelumnya. Kata ja'a sebelumnya. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Artinya si Muhammad dan si Zaid dia telah datang. Ini adalah yang disebut sebagai bab ataf. Yang disebut sebagai bab ataf. Nanti diikutkan dari segi hukum. Hukum apa maksudnya? Adalah hukum kata ja'a ini. Hukum kata ja'a. Kalau misalnya qara'a Zaidun wa Amrun, si Zaid dan juga si Amr telah membaca, maka wa di sana mempunyai suatu hukum yang berupa kata qara'a ini. Hukum di sini bukan masalah hukum halal haram ya, tetapi adalah suatu penyematan suatu hal pada hal yang lainnya. Dalam hal insyaallah jelas insyaallah ya ikhwah? Jelas ya? Jadi ini adalah ciri dari huruf ataf, ciri dari bab ataf. Itu adalah kalau kita dapatkan salah satu di antara huruf ataf yang mengantarai di antara dua lafadz yang mau kita atafkan. Jelas insyaallah. Kalau misalnya Anda mengatakan ini, kalau tadi ini kan isim diatafkan sama isim. Kalau nanti misalnya fi'il bisa juga diatafkan sama fi'il. Misalnya Anda mengatakan Zaidun arada an yata'allama. Zaid arada dia pingin yata'allama, pengen belajar ataupun pengen belajar di sekolah ataupun pengen belajar di kampus misalnya. Wa misalnya di sini adalah yatazawwaj, perhatikan, dan pengen nikah nanti. Yatazawwaj wa yatazawwaj. Ini huruf jim yang berada di akhirnya nanti mau dibaca yatazawwaju atau kayak yatazawwaja. Berhubung di sini ini ada wawu huruf ataf, maka nanti hukum i'rabnya ini disamakan nih. Berarti yatazawwaja. Zaidun arada ayyata'allama wa yatazawwaja. Jelas ya? Ini wawunya pun termasuk wawu huruf ataf. Zaid pengen belajar dan juga sekalian pengen nikah. Jelas insyaallah ini ya. Ini pun nanti di antara wawunya ini adalah wawu huruf ataf. Intinya bahwa kalau kita mendapatkan suatu huruf ataf berada di antara dua kata, maka nanti perlu diperhatikan dari segi mengikutkan lafadz yang jatuh setelahnya pada lafadz yang jatuh sebelumnya. Walaupun toh tidak semua wawu nanti dia adalah wawu huruf ataf, dan tidak semua lafadz summa nanti dia adalah summa huruf ataf, tapi nanti kita fokuskan terlebih dahulu insyaallah untuk huruf-huruf ataf ataupun untuk pembahasan masalah bab ataf dan juga hurufnya. Sampai di situ insyaallah bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti ya, kawan?
Alhamdulillah tadi ini adalah wawu huruf ataf. Kita perhatikan ini wawu huruf ataf ini di saat ja'a Zaidun wa Muhammadun, maka nanti tidak ada suatu anggapan mana yang datang lebih dahulu. Apakah yang datang terlebih dahulu itu si Muhammad kah? Apakah yang datang terlebih dahulu itu ada si Zaid kah? Tidak disebut. Sebentar. Sudah direkam atau belum? Alhamdulillah. Ini sudah kita rekam. Nah. Jadi nggak ada pertimbangan di saat misalnya nanti kita itu menggunakan huruf ataf yang berupa wawu, maka nanti tidak ada suatu anggapan bahwa yang datang terlebih dahulu itu adalah lafaz yang datang sebelumnya ataupun setelahnya. Artinya kalau kita mengatakan ja'a Zaidun wa Amrun, si Zaid dan Amr telah datang, maka kita nggak bisa menganggap bahwa Muhammad datang terlebih dahulu ataupun si Zaid datang terlebih dahulu. Hanya disebutkan di sana kalau kita menggunakan wawu ini, maka nanti yang penting dua-duanya ini datang. Nggak pandang mana yang lebih dahulu. Beda nanti kalau kita menggunakan huruf ataf yang lainnya. Semisal di sini adalah kata summa, perhatikan, ataupun kata fa. Ini di antara huruf ataf itu adalah wawu sama fa. Mana tadi? Nah. Perhatikan, kita bahas satu ataupun mungkin nanti dua huruf ataf. Kita perhatikan, yang berikutnya ini adalah fa. Fa ini artinya adalah kemudian ataupun lalu. Kalau kita mengatakan ja'a Zaidun, fa Amrun, si Zaid datang, kemudian Amr juga datang. Tayyib. Kita perhatikan, kita membuat contoh untuk fa ini. Ja'a Zaidun. Fa Amrun misalnya, ataupun fa Muhammadun. Fa Muhammadun. Dari segi hukumnya kita baca sebagaimana kata Zaidun. Kemudian nanti dari segi artinya, terjemahannya, fa ini artinya adalah lalu ataupun kemudian. Cuman nanti akan ada anggapan bahwa kalau kita menggunakan fa ini sebagai huruf ataf, maka nanti yang perlu kita fahami adalah lafaz yang datang sebelum fa ini dia datang terlebih dahulu daripada lafaz yang datang setelahnya. Artinya kalau kita mengatakan ja'a Zaidun fa Muhammadun, maka yang datang terlebih dahulu itu adalah si Zaid, baru kemudian diikuti oleh si Muhammad. Jelas ya? Itu nanti yang perlu kita fahami di saat kita menggunakan fa pada susunan huruf ataf. Karena fa di sini ini artinya adalah tertib. Artinya adalah tertib. Ini fa tertibiyah. Tertib artinya urutan. Urutan bagaimana? Urutan dari segi anggapan hukum bahwa lafaz yang datang sebelum fa ini lebih dahulu daripada lafaz yang datang setelah fa. Bisa dimengerti ya insyaallah. Ini yang disebut sebagai fa tertib. Fa mempunyai fungsi tertib. Kemudian nanti kita bandingkan dengan kata summa. Kita bandingkan dengan kata summa. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Kemudian summa Muhammadun. Adik. Ja'a Zaidun summa Muhammadun. Si Zaid datang, kemudian si Muhammad. Antara summa sama fa itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama-sama kemudian. Sama-sama kemudian. Cuman nanti bedanya kalau fa ini kemudiannya jaraknya ataupun durasi waktunya lebih sempit daripada menggunakan summa. Kalau summa lebih luasan. Jelas ya? Kalau misalnya kita membuat suatu perbandingan ini. Perbandingan dari segi sekarang ini ada anak yang mungkin dia kelas 3 SMA.
Untuk umum orang Indonesia 3 SMA ini dia belum menikah umumnya. Walaupun toh sudah boleh untuk menikah. Misalnya belum menikah. Kemudian kita mengatakan misalkan yang siswa ini dia bernama Muhammad Muhammad yuridu ayata'allama. Kemudian fa yatazawwaja ataukah thumma yatazawwaja. Maka menggunakan thumma lebih tepat. Karena kenapa? Tentunya jaraknya cukup lama nanti. Tentunya jaraknya cukup lama. Beda dengan menggunakan fa. Lain lagi nanti kalau misalnya ba'dama yastabir, setelah dia ujian, dia pengen belajar, kemudian langsung menikah. Maka nanti menggunakan kata fa ini. Menggunakan kata fa. Karena fa ini jaraknya relatif lebih singkat daripada yang summah. Walaupun toh nanti tetap lagi kembali kepada sifatnya adalah relatif. Tapi nanti pokoknya kalau kita mendapatkan istilah fa ataupun summah, maka summah itu lebih luas cakupannya daripada fa ataupun urutannya. Walaupun toh sama-sama istilah tartib, cuman nanti yang untuk fa lebih singkat daripada yang summah. Jelas insyaallah ya. Kita perhatikan di sini nih, ja'a Zaidun summa Muhammadun. Si Zaid datang, kemudian si Muhammad. Berarti ini kalau ja'a Zaidun summa Muhammadun. Adik. Ada. Sebentar ya. Jadi ja'a Zaidun fa Muhammadun sama ja'a Zaidun thumma Muhammadun. Ini adalah yang lebih luasan ataupun lebih lama jaraknya, itu adalah summa. Kalau misalnya begini, si Zaid ini susunan yang pertama ini. Susunan yang pertama. Ja'a Zaidun fa Muhammadun. Si Zaid datang, kemudian si Muhammad. Maka nanti yang datang terlebih dahulu siapa? Si Zaid. Baru kemudian diikuti oleh si Muhammad. Kapan? Bisa 1 menit setelahnya, 2 menit setelahnya, 3 menit setelahnya. Kalau nanti kita menggunakan kata ja'a Zaidun summa Muhammadun untuk susunan yang kedua, maka nanti perbandingannya adalah cepetan yang susunan pertama daripada susunan yang kedua tentang kedatangan si Muhammad. Jelas ya? Bisa nanti 1 hari setelahnya, 2 hari setelahnya, 3 hari setelahnya. Kalau misalnya begini, antum ngadain acaranya cuma rentang waktunya cukup lama, ataupun satu pekan ngadain acara 1 pekan baru selesai. Si Zaid di hari pertama datang, kemudian diikuti oleh si Muhammad. Kapan ngikutinya? Bisa nanti 1 pekan setelahnya, ataupun mungkin pas hari yang ke-6 hari, ataupun hari yang ke-7. Jelas insyaallah ya. Ini adalah kalau kita menggunakan kata summah. Jadi ini kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai tertib ma'at tarakhi. Tertib ma'at tarakhi. Naam. Tertib ma'at tarakhi. Ma'at tarakhi artinya tertib yang disertai dengan rentang yang lama. Kemudian yang tadi itu tertib ma'at ta'qib. Ma'at ta'qib. Rentang waktu tidak terlalu lama. Urut cuma enggak terlalu lama ini untuk takrib ini. Sampai di situ insyaallah jelas ataukah tidak ya ikhwah? Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan.
Yang mana itu? Itu nanti biasanya fa yang berfungsi untuk rabithah jawab, untuk penghubung jawab. Iya, penghubung jawab itu misalnya begini, misalnya zakir fatanjaha. Ente belajar ya fatanjaha nanti, maka ente nanti akan lulus. Ataupun sebab nanti ente akan lulus. Jelas insyaallah ya. Itu nanti fa ini biasanya nanti untuk ada ngapain dah? Lewat samping aja dah. Iya, nanti biasanya untuk yang fa rabithah jawab itu biasanya didahului oleh tolab. Tolab itu biasanya bisa fi'il amar, bisa mungkin berupa istifham ataupun yang lain. Jelas? Jelas insyaallah ya? Iya. Jadi kadang-kadang ada satu huruf itu nanti fungsinya bermacam-macam. Fungsinya bermacam-macam. Termasuk model wawu ini satu huruf nanti fungsinya bisa sampai 10. Jadi bukan hanya sekedar satu huruf kemudian punya satu fungsi. Terus nanti bedainnya bagaimana? Kita lihat nanti siyaqul kalamnya ataupun susunan kalimatnya ataupun indikasinya. Ini yang saat ini kita masih simpel saja, belum terlalu ribet. Yang penting nanti difahami bahwa wawu ini di antar fungsinya nanti adalah wawu sebagai huruf ataf. Jelas? Yang punya arti dan biasanya. Silakan yang lain. Untuk fi'il harus sama saja. Untuk yang mana? Kalau yang fi'il yang diatofin harus sama apa enggak? Sama dari segi apanya nih? Dari sisi misalnya mudhari sama mudhari gitu. Biasanya memang harus sama biasanya antara fi'il mudhari dengan fi'il mudhari. Kalau nanti kok ada suatu fi'il yang mungkin dari segi zamannya beda, biasanya nanti akan ditakwili ataupun ditafsiri dengan zaman yang diikuti sebelumnya. Biasanya. Misalnya kalau satu ada fi'il madhi diikuti oleh fi'il mudhari, maka nanti biasanya akan merubah arti juga itu. Merubah arti. Tapi nanti secara umumnya lebih jelasnya adalah kalau ada suatu fi'il mudhari diikuti oleh fi'il mudhari yang lainnya, kemungkinan lafadz ini akan diantarai oleh wawu huruf ataf. Jelas? Ataupun oleh huruf ataf yang lainnya. Silakan yang lain. Kayak misalnya aroda an yata'alam yatawazad gitu. Yatazawwaja ya? Duanya kan ikutin ke yata'alam kan. Naam. Aroda kan. Iya. Kayak ta'alamnya. Naam. Ini nanti biasanya untuk mengikuti lafaz sebelumnya, ini biasanya nanti yang diikuti itu enggak terlalu jauh dari segi peletakan lafaznya. Biasanya. Silakan yang lain. Sudah? Kalau sudah, kita tambah 1 poin lagi. Mati. Afwan, tadi Anas mute nih Ana nih. Sebentar ya, ikhwah. Adanya kelupaannya lain nih. Soundnya. Halo. Ada yang online nanya? Dengar Ustaz suaranya. Alhamdulillah. Bismillah, kita tambah 1 lagi insyaallah. Kita tambah satu lagi. Thayyib. Ini satu lagi, ini adalah au. Ini adalah au. Nanti di antara fungsi dari au ini di saat dia menjadi huruf ataf itu adalah ada istilahnya takhyir, memberikan suatu pilihan. Ente pengen ini ataukah pengen ini? Ente makan ini ataukah makan ini? Jelas insyaallah ya. Ataupun misalnya termasuk di antaranya adalah tazawwaj Hindan au ukhtaha. Ente nikahi si Hindun ataukah saudari perempuannya? Jelas ya. Ini yang litakhyir semacam ini nanti enggak boleh dua-duanya dipilih, tapi adalah salah satunya. Jelas ya? Ini nanti di antara huruf huruf a atau yang sering dibuat contoh oleh para ulama, di antaranya adalah tazawwaj. Ini untuk berarti takhyir, memilih nih. Tazawwaj, ente nikahi. Hindan, si Hindun au ukhtaha.
Ukhta. Ente nikahi si Hindun ataupun saudara perempuannya si Hindun. Nikahi Hindun saja ataupun saudara perempuannya. Tayyib. Ini mungkin yang untuk teorinya ya ikhwah, yang bisa kita kasih materi. Ini sebelum kita latihan, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Foto. Iya. Untuk penggunaan la belum kita bahas, cuma nanti ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama. Misalnya begini. Misalnya Ja'a Zaidun la Amrun. Ja'a Zaidun la Amrun. Si Zaid datang bukan si Amr. Si Zaid datang bukan si Amr. Tapi nanti kadang-kadang sebelum huruf la itu nanti ada huruf wawunya. Kalau nanti ada huruf wawunya, kadang-kadang nanti para ulama akan bilang begini. Ini yang menjadi huruf ataf itu wawunya atau lanya? Jelas ya, wawunya atau lanya. Ada yang mengatakan dua-duanya sama-sama huruf atafnya jadi masalah, ataupun nanti lanya saja ataupun wawu huruf atafnya. Jelas insyaallah. Tapi nanti yang setelahnya ada lanya itu nanti yang dinafikan artinya. Jelas? Itu saya singkatkan nanti insyaallah pertemuan berikutnya mungkin sudah sampai ke lanya insyaallah nanti. Silahkan yang lain ya ikhwah. Kita carikan latihan. Iya silakan. Itu dari huruf ataf itu ada gak Ustaz metode pengumpulan supaya kayak model kalimat gitu nazom supaya kita mudah mengingatnya? Nah, kalau antum mau menghafalkan itu yang di modulnya itu ada bait. Ini bait ana ambilkan di kitab matan Al-Imriti bil wa wa amma thumma hatta wa bal wala walakin imma. Ini ada sekitar 10 bait ini yang saat ini muncul di monitor bil wal fa. Syukran. Hatta wa bal wala walakin imma. Ataupun nanti antum lihat mungkin sebagian di antara kitab mungkin yang barangkali ada singkatan-singkatan. Biasanya lembaga biasanya semangat untuk membuat singkatan-singkatan ataupun istilahnya jembatan keledai. Istilah jembatan keledai, nanti antum bisa nyari di sana barangkali ada, Allahu a'lam. Atau mungkin sayin ataupun mungkin yang lain. Kemungkinan kalau seandainya ada singkatan yang bisa menggunakan jembatan keledai nanti bisa dipakai insyaallah. Intinya yang memudahkan nanti untuk hafal-hafalannya. Jelas? Nah, nanti antum mau usaha menghafalkan ini. Kalau seandainya belum ketemu dari lembaga yang lain, nanti antum menghafalkan bait ini bil wa wal fa wa amma thumma hatta wa bal wala walakin imma. Nah, ini ada 10 huruf dari huruf ataf. Nah, Ustaz. Nah, Allah yabarik fik. Syukran. Allah yabarik fik insyaallah. Perbedaan au sama am itu atau sama-sama atau? Naam. Itu nanti untuk yang au sama am itu nanti dari segi fungsi-fungsinya yang am ini untuk idgham ataupun sedangkan yang au itu nanti bisa lisyak ataupun litakhir. Ini syak bagaimana? Syak ini nanti untuk keraguan-raguan. Misalnya antum datang tanggal 20. Cuman ragu 20 ataukah 29 ya. Kemudian di masa berikutnya antum bilang jitu fi tarikh 20 atau 19. Ana dulu datang kalau enggak salah tanggal 20 atau tanggal 19. Itu nanti menggunakan au, bukan menggunakan am. Jelas? Naam. Am ja'a zaitun am amrun. Si dia datang ataupun si Amr. Ada unsur keraguan cuma di sini yang au di sini lebih banyak digunakan daripada yang amnya. Kemudian tadi kalau penggunaan asyak atau penggunaan takhir ataupun pilihan tadi tidak bisa menggunakan am tapi menggunakan au. Itu biasanya yang digunakan oleh para ulama. Artinya kalau misalnya Anda bilang tazawwaj hintan au ukhtaha, kita enggak bisa menggunakan kata-kata am. Jelas? Ini untuk sementara lah insyaallah. Nanti untuk amnya nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Nah. Ana carikan latihan insyaallah. Tafadhal. Tapi kayak
itu apa karena ghairul munsharif Ustaz? Perhatikan yang mananya? Yang hindan. Iya, hindan kenapa? Itu kenapa dia fathah itu? Iya, perhatikan untuk nanti pembahasannya ini aslinya khusus pembahasan tentang isim ghairul munsharif. Jadi untuk nama perempuan yang terdiri dari 3 huruf yang tengah sukun itu boleh dibaca tanwin, boleh tidak dibaca tanwin. Jelas kalau tengah sukun ya. Jadi nanti ada 3 nama perempuan, kalau dia itu 3 huruf, kalau tengahnya sukun, maka kita boleh menjadikan dia sebagaimana isim pada umumnya disertai tanwin, ataupun kita masukkan dalam kategori isim ghairul munsharif. Jelas? Iya. Kalau fathahnya itu karena dia sebagai maf'ul bihi, tazawwaj hindan, ente nikahi hindun. Jelas? Kalau dari segi tanwinnya berarti kita mengikutkan dia sebagaimana isim pada umumnya yang boleh ada tanwinnya. Nah, ada yang lainnya ikhwah sambil kita carikan afdal. Nah, Kemudian misalkan kan itu buat 2 orang ya Pak. nah, Kan si Zaid datang kemudian siapa nama? Amr atau Muhammad ya. Tapi kemudian kalau misalkan saya bikin kalimat si Zaid datang kemudian dia pergi ke pasar itu sama-sama nggak misalnya huruf atau gimana? Coba nanti kita bisa menggunakan yaju Zaid summa yadhhab ila, menggunakan summa nanti. Iya. Jadi sama-sama huruf atau. Sama-sama huruf atofnya. Tapi nanti saat kita itu menggunakan huruf atof, maka nanti perlu untuk di fi'il diatofkan fi'il, isim diatofkan ke isim. Jelas untuk level kita saat ini ya. Karena nanti ada sebagian di antara isim yang ataupun fi'il dia diatofkan ke isim ataupun sebaliknya. Cuma pada umumnya fi'il itu diatofkan ke fi'il, isim diatofkan ke isim. Jelas? Sebentar, ikhwah ini yang online sebentar. Ana ganti linknya, ini sudah mau ada peringatan nih. Nanti ana share lagi tuh insyaallah. Allah ibarik fiik. Ya Ustaz. Bismillah. Udah nasi sama grup. Maaf Ustaz, ana nggak hadir. Ana kira libur karena masih di Yogyakarta. Ana datang tadi malam jam 12-an. Jam 12 kajian habis subuh tadi ada kajian. Untuk alhamdulillah kebablasan. Bismillah. Tadi sampai apa tadi? Kita mau latihan ya? Tadi nanya tadi antum ya? Iya, udah. Apa udah jawab? Udah. Ya fokus. Bismillah. Kita carikan latihan insyaallah. Ini surat Al-Baqarah. Sebentar. Ini ayat kursi 255. Ana kopikan. Bentar. Dia potong setengahnya, nggak semuanya ini. Kalau semuanya nggak cukup nanti waktunya. Tuh sebentar coba. Kita yang pertama dulu ini. Sampai sebentar.
kok hilang? Allah musta'an. Lah. Bentar ya kayak. Tadi motor masuk pagar semua ya? Alhamdulillah. Ini Al-Baqarah 55 155 255. Kelihatan? Oh, kepanjangan-kepanjangan ya, ikhwah. Sampai sini aja. Sampai wa ma fil ard. Perintahnya masih sama. Nanti perkata. Kemudian apakah ada yang masuk dalam bab huruf ataf? Ini sinatun. Kalau nanti ada yang dijarkan ataupun dibaca kasroh, kira-kira alasannya apa? Udah, bismillah. Saya kasih waktu insyaallah sekitar 10 menitan. Kepotong? Oh iya, ini potong. Sebentar. Kepotong. Sampai apa fil ard. Lah, sebentar ya, Ikhwan.
Tafadhol. No, itu saja. Karena mana sih? Nanti na bahas, insyaallah. Nanti na bahas. Nah, Ya, insyaallah. Nanti kamu ingetin. Nanti kamu ingetin. Insyaallah. ya? Ada belum mandi. Pakaian safar tadi malam. Motor banget mandi sama dia. Lah.
suku enggak. Jadi BK-nya belum banyak sih. BK-nya baru 19 menit. 9 menit. Detik, 19 menit detik. Oh iya makanya kalau gitu kan udah ketemu maghrib. 4, 3, 2, 1. Bismillah. Kita mulai insyaallah. Nanti kita fokuskan untuk yang bab-bab yang telah kita bahas insyaallah. Bismillah. Erhan. Lafzul jalalah, lafz Allahu ini kira-kira isim fil huruf. Isim, tayyib. Iya, ada alif lamnya. Sahih, ada alif lamnya. Berarti dia adalah kalimat isim. Kemudian satu online Kamal. La ini dia isim fil huruf akhi. Enggak ada. Ilham. Halo. Putus. Aziz. Siap Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ini isim fil huruf. Isim Ustaz. Afwan, huruf Ustaz. Aywa, dia ini adalah kalimat huruf. Naam, dia adalah kalimat huruf. Sahih. Nanti ini kan la. Kira-kira kalau la ini dia mempunyai arti tidak, ini lanya nafiyah ataukah nahiyah? Ya antum? Paham? Nafiyah Ustaz. Aywa, sahih, lanya nafiyah. Nanti begini ya ikhwah. Jadi untuk la ini, la kan artinya bisa tidak, bisa jangan. Yang punya arti tidak itu nanti lanya disebut sebagai nafiyah. La nafiyah. Naam. Nafiyah. Artinya menafikan. Makan menjadi tidak makan. Tidur tidak tidur. Berarti dinafikan. La semacam ini disebut la nafiyah. Nanti akan ada bab tentang masalah la nasil jinsi, khusus dalam bab ilmu nahwu nanti insyaallah ada. Kemudian ilaha. Ini ilaha coba antum sebenarnya antum lupa nah. Taufin, sahih. Ilaha ini isim fil huruf. Ilaha. Naam. Isim, sahih. Tahu isim dari segi mananya? Dari segi apanya kira-kira di sini? Alif lam, yakin. Ini nanti kira-kira dari segi apa ya, ikhwah? Aywa, dari segi arti. Ini Tuhan berarti adalah kalimat isim nih. Naam. Berarti dari segi terjemahannya ataupun arti. Ahsan. Kemudian kata illa. Pak Zulfan. Aziz afwan, Aziz. Ya Ustaz. Illa ini isim fil huruf. Huruf. Huruf Ustaz. Aywa, ini huruf, nanti huruf istisna namanya nih. Ahsan. Dia adalah kalimat huruf. Kalimat huruf, sahih. Kemudian lafadz huwa, Abu Fatan, tafadhal. Isim, tahu isim dari mana ini? Dari segi apa? Iya, dia berarti nanti dari segi terjemahannya nih. Dari dia isim dhamir, na'am. Dia adalah kalimat isim, sahih. Kemudian al-hayyu. Apa Zulfan? Isim fi'il huruf. Isim Tad. Isim, tahu isim dari mana? Dari segi apanya? Ada alif lamnya. Dari segi alif lamnya, na'am, ada alnya. Berarti dia adalah kalimat isim, sahih. Kemudian al-qayyumu. Al-qayyumu. Ini antum sebenarnya antum lupa. Isim. Naam. Isim fi'il huruf itu. Aywa, atau isim dari mana? Aywa, ada alnya, sahih, ada alnya. Isim lagi nih.
Kemudian la. Ini Pak Ilham. Isim fi'il huruf. Kok antum lagi nih? Sebentar coba yang lain. Tadi la antum juga. Aziz. Ya Ustaz. Ini la isim fi'il huruf. Huruf Ustaz. Tadi huruf apa namanya? Huruf ini nahiyah. Nafiyah atau nahiyah? Nahiyah. Nahiyah artinya jangan. Apakah di Dulu. sini? Iya. Oh, ini nafi Ustaz. Nafi. Aywa. Kalau nanti nahiyah berarti jangan artinya. La tajlis, ente jangan dulu. Nah, ahsan. Kemudian di berikutnya Akhnur, tafadhal. Nam ta'khudhu berapa kata di sini? Dua kata. Yang pertama? Kalau digabung sama yang la ta'khudhu berapa kata? 3. Aywa sahih. Yang ta'khudhu sendiri isim fi'il huruf akhi. Fi'il, tahu fi'il dari mana? Apa artinya di situ? Nanti ini terjemahan di sini nggak mendukung nih. Nah, nanti dari kata akhadha mengambil. Nah, berarti dari segi artinya mengambil. Kemudian hu. Hu ini antum apa nih? Dhamir berarti isim fi'il huruf. Sahih. Ini ta'khudh tadi adalah fi'il. Kemudian hu-nya dia adalah isim. Sahih, isim dhamir nanti kan. Kemudian sinatun. Antum. Tafadhal. Isim? Tahu isim dari mana? Dari apa? Aywa, dari tanwin. Sahih. Kemudian yang wala, ini yang wawu ada wawunya ada lanya ini yang tadi antum tanyakan. Kemudian akhzulfan, Pak Zulfan. Ini wa isim fi'il huruf. Huruf Ustaz. Iya, huruf. Huruf Huruf apa ataf. namanya? Dia huruf ataf. Kemudian la. Airhan. La ini isim fi'il huruf. Iya. Iya, huruf. Nanti la ini pembahasan dalam huruf ataf. Nanti la masuk dalam kategori huruf ataf. Tadi ini ditanyakan oleh Ahmani, kalau ada la nanti fungsinya bagaimana? La termasuk huruf ataf. Cuma nanti kalau la ini dia kok berbarengan sama wa, nanti ada ikhtilaf pendapat, berbeda pendapat dengan para ulama. Ada yang mengatakan wawu saja ataupun la saja, ataupun wawu huruf ataf, la-nya bukan huruf ataf, cuma dia mempunyai suatu arti nafi saja tanpa ada unsur ataf karena sudah dimiliki oleh huruf-huruf wawu. Intinya ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama. Jelas insyaallah. Kemudian kata naumun. Kata naumun antum atau ya? Hah? Isim dari mana? Iya, ada tanwinnya. Tadi pertanyaannya yang tadi pertanyaan dari antum, ini apakah kata naumun ini dia muannas, dia adalah muzakkar. Cuman di sini ini kan dia diatafkan ke lafaz ta'khudhu. Ta'khudhu dia muannas dari mana? Ada huruf ta'nya. Kenapa kok menggunakan huruf ta'? Karena di situ dia fa'ilnya adalah berupa lafaz sinatun. Berupa lafaz sinatun. Jelas ya? Nanti yang terkena pengaruh dengan muannas ataukah enggaknya itu adalah yang langsung nempel ke kata kerjanya. Jelas ya? Sedangkan yang naumun kalau seandainya mau menakdirkan, kalau seandainya buat Al-Qur'an kita bilang begini, la ta'khudhu sinatun wa la ya'khudhu naumun. Kalau seandainya bukan Al-Qur'an. Jelas insyaallah. Kalau nanti penakdirannya berarti tergantung sebentar. Kalau penakdirannya berarti tergantung fa'ilnya. Berarti la ya'khudhuhu naumun. Jelas? Ambil air. Ya, tafadhal. Itu bukannya dia ada kan ada waw atau naum. Iya, untuk laki-laki perempuannya nggak pengaruh nanti. Iya, kalau misalnya kita bagi begini. Akala Zaidun wa Fatimah. Akala Zaidun wa Fatimah. Si Zaid makan dan si Fatimah juga makan. Akala, bukan akalat Zaidun wa Fatimah. Jelas ya? Tapi di saat nanti kita menakdirkan baru nanti kita munculkan huruf ta'nya. Akala Zaidun, akalat Fatimah. Jelas? Silahkan yang lain.
Kalau nggak ada kita lanjutkan insyaallah. Tayyib, sekarang kata lahu. Kata lahu. Ini lahu ini ada berapa kata Abu Fatan? Tafadhal. Dua kata. Yang pertama apa? Iya, lam sama ha di situ. Ini kalau lamnya ini kira-kira isim fil huruf nih. Huruf apa namanya? Iya, nanti ini dia huruf jar. Sudah kita bahas. Jazakumullah khair. Kemudian yang haknya. Yang haknya isim fil huruf antum masih? Naam. Masa tebakan ya. Isim ahsan dia adalah kalimat isim. Berarti isim nanti isim dhamir namanya. Sahih. Kemudian Aziz, ma isim fil huruf akhi. Isim. Isim. Isim tahu isim dari mana? Dari artinya. Dari segi artinya. Sahih, ini artinya adalah kata apa ini? Ini ataupun terjemahnya adalah ma itu adalah sesuatu. Kalau sesuatu berarti adalah ataupun hal-hal. Berarti dia adalah kalimat isim. Sahih. Bukan kata kerja. Kemudian fi. Ini antum Ayusuf. Huruf sahih. Huruf apa namanya? Ini sudah iya sahih, dia adalah huruf jar. Kemudian as-samawati isim fil huruf anur. Isim sahih. Kemudian Pak Zulfan. Ini taknya kenapa dikasrohkan? Sama muannas salim kan. Oh, itu karena isim majrurun. Iya, Fi. isim dijarkan dengan huruf jar yang berupa fi. Jadi adanya fi yang ada kata fis samawati itu nanti berpengaruh kepada as-samawatinya dikasrohkan ataupun dijarkan. Sahih. Kemudian wama. Ini antum Ahmad. Wa isim fil huruf. Huruf. Ini huruf apa namanya tadi? Aywa, dia adalah huruf ataf. Ini jelas nih sesuai dengan segi artinya. Kemudian ma. Antum, tafadhal. Isim, tahu isim dari mana? Dari segi maknanya, sahih. Kemudian fil ardi. Fi antum akhirhan? Isim fil huruf? Fi huruf. Huruf apa namanya? Huruf jar, sahih. Huruf jar. Berarti dia mengejarkan. Kemudian Taufik. Majrur yang mengejarkan apa? Iya, huruf yang berupa fi tadi itu. Kemudian al-ardi ini isim fil huruf Abu Fatan? Isim. Tahu isim dari mana? Ada alif lam, dawi huruf jar, sama kasrah. Masya Allah semua antum borong. Ahsan, Allah yubarik. Berarti ini adalah kalimat isim. Alhamdulillah ini masih ada sekitar 6 menit lagi ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Ya, silakan. Itu khuzu sinatun tuh artinya ngantuk tadi ya? Naam, kata sinatun ngantuk artinya. Naam. Jadi sinatun artinya nu'as. Bersinonim dengan kata nu'as. Naam. Hamdan. Iya, kalau seandainya nanti menggunakan nu'as seandainya menggunakan Al-Qur'an la ya'khudhuhu nu'asun. La ya'khudhuhu nu'asun. Naam. Berarti harus menggunakan ada fi'ilnya tadi, khuz. Iya, kenapa? Harus ada fi'ilnya tadi, khuzuhu itu. Harus ada fi'ilnya. Ada khuz. Maksudnya Ada tak khuzu kan fi'il tadi, harus ada fi'ilnya ya. harus ada fi'ilnya bagaimana maksudnya nih? Itu tak khuzu kan fi'il tadi ya. Iya, fi'il. Fi'il mudhari' nih. Harus ada fi'ilnya tadi ya. Harus ada fi'il bagaimana maksudnya nih? Dari sisi artinya kan agak kurang ini tadi, khuzu sinato gitu. Oh. Tidak mengambil ngantuk. Oh, dari segi ini terjemah bebas nih, tidak mengantuk, tidak mengambil ngantuk, tidak mengantuk maksudnya. Nah, Tad. Iya, terjemah bebasnya. Kalau letter Laksmi gimana tuh? Tidak mengambil ngantuk. Kenapa? Ya itu ya balik lagi ke situ sebenarnya. Iya. Kenapa posisinya bukannya ke Allahnya gitu, Allah tidak gitu kan, tapi di sini kan kepada ngantuknya gitu yang
Allahu alam, Allahu alam. Nanti mungkin dari segi ilmu ma'aninya mungkin Allahu alam. Allahu alam, Allahu alam. Ataupun dari segi balaghahnya Allahu alam. Nah, mungkin ada ejaz balaghi mungkin Allahu alam. Nanti perlu buka-buka tafsir nih. Perlu buka-buka tafsir. Nanti bab tafsir atau bab balaghah nanti insyaallah kita pelajarin. Silakan yang lain ya, ikhwan. Naam, Allah yubarik fik. Iya, kalau di situ kan berarti kan Allah jadi maf'ul kan Ustaz ya? Nanti nyebutnya kita nggak maf'ul. Nanti nyebutnya kita nggak maf'ul. Ta'adduban ma Allah. Nah, biasanya begitu nanti para ulama ada istilahnya apa oleh mereka. Nanti untuk maf'ul bihi, kalau seandainya nanti yang menjadi lafdz jalalah itu adalah misalkan menjadi maf'ul bihi, nanti nyebutnya enggak maf'ul bihi. Apa istilahnya? Ada pengeropan tersendiri. Iya, pengeropan tersendiri. Jadi untuk sekedar adab saja. Tapi untuk segi nahwunya tetap dia disebut sebagai maf'ul bihi. Cuma biasa nanti para ulama mereka enggak menyebutnya maf'ul bihi. Apa namanya istilahnya? Istilah yang lain? Enggak ada? Masih ada 3 menit lagi ya, ikhwah. Tafadhol. Yang tadi terkait dengan apa? Pilihan set yang tadi apa? Au? Ya Allah. Ya kan tadi tazawwaj. Iya, Hindan. Au ukhtaha. Wa gitu. Nah, itu apa kenapa enggak pakai am misalnya? Iya. Kamu nikahin Iya. atau gitu kan? Itu tergantung nanti biasanya sima'i itu. Sima'i berarti tergantung orang-orang Arab penggunaannya. Nah, jadi nanti kalau nanti li takhyir itu hanya dikhusus untuk aus saja. Tidak menggunakan am. Untuk alasnya apa? Allahu a'lam. Nah, tidak sebagian yang kita enggak mendapatkan jawabannya. Ada sebagian yang memang bisa langsung bisa dimengerti. Cuma nanti dari segi penggunaan au ini kalau dari segi pilihan itu menggunakan au. Pilihan, tapi pilihannya ini nggak bisa untuk istilahnya mengambil dua-duanya, tapi hanya dipilih salah satunya saja. Nah, karena memang dua bersaudara, dua perempuan bersaudara nggak bisa dinikahin dua-duanya dalam satu ikatan pernikahan. Nah, yang lain? Ada yang lain ya, Ikhwan? Kalau yang am tadi itu lebih ke mana? Fungsinya lebih seperti apa? Dari segi atof juga. Iya, atof juga. Cuma nanti biasanya drop biasanya mereka. Ada unsur untuk pengkoresian. Ada kalau nanti menggunakan ada juga nanti fungsinya diantaranya adalah syak. Syak itu ragu-ragu, bisa menggunakan au, bisa menggunakan am. Tapi untuk takhir ini hanya untuk khusus au saja. Jelas? Iya. Semoga nanti pekan depan bisa kita perjelas insyaallah. Ada yang lain? Silakan. Enggak ada? Tadi ini berarti ada 3 huruf athof yang telah kita pelajari. Nanti mungkin untuk pembahasan huruf athof mungkin bisa 3 kali atau mungkin 2 kali pertemuan mungkin. Nah. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, insyaallah kita cukupi sekian ya, ikhwah. Nanti untuk hafalannya ya, hafalan kosakata sangat perlu banget nih. Kosakata sangat perlu banget untuk apa? Untuk dihafalkan ini. Iya, untuk mufradatnya. Nah. Jadi penguasaan pemahaman kita tentang masalah kitab gundul itu diantaranya sebagian ditunjang oleh penguasaan ataupun hafalan kosakata. Jadi nanti gimana? Afdolnya memang saling semaan. Nyimak hafalan ataupun mungkin secara online bisa nggak kira-kira? Nggak harus bareng-bareng. Mungkin antum punya janjian sama si Nur misalnya sama Irhan. Gimana hari ini udah selesai belum hafalannya? 2 kata misalnya begitu. Iya. Gitu aja gimana? Nanti antum mencari pasangan masing-masing. Nanti di akhir pekannya ana tanya. Gimana? Gak tahu kamu sana mana kamu? Kemarin ada. Bukannya ini yang tipis yang kemarin lagi share ke grup tuh? Iya itu. Iya. Nanti ketemu anak copy, anak fotoin kemudian antum hafalin. Atau nanti langsung beli sendiri. Nah, siap ngapalin enggak nih?
Jadi per hari minimal dua kata aja. Dua kata dihafalin kemudian dimurojaah per hari atau satu kata aja. Dan insyaallah ya. Insyaallah. Istiqomahnya itu yang berat. Istiqomah semoga bisa istiqomah insyaallah. Kalau dua kata per hari 30 hari sudah 30-an kata. 60-an kata. Masya Allah udah banyak banget tuh, udah lumayan tuh. Kalau tahun tinggal mengalihkan nanti. Itu kata-kata yang sering muncul biasanya nanti. Nanti kita mau berpasang-pasang nanti. Begitu aja ya, Ikhwan ya. Halo yang online ini berapa orang nih? Tadi 5 sekarang tinggal 4. Setuju. Setuju itu ya. Setuju, Tad. Nanti kita koordinasi di grup nanti insyaallah untuk pasangan-pasangannya. Dan juga perlu untuk konsisten menghafalkan, saling menyimak, nanti mungkin bisa menyimak ataupun mungkin ngecek hafalan masing-masing. Nanti di akhir pekan kemudian kita tanya per orang satu huruf satu kata aja misalnya tentang kosakata yang telah dihafalkan sebelumnya. Dan insyaallah ya. Mungkin cukup sekian ya ikhwah untuk pertemuan ini, semoga bermanfaat, semoga menambah sedikit wawasan kita semuanya insyaallah min ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya nanti insyaallah kita share insyaallah.